Kali ini saya akan menceritakan sebuah sejarah kelam pemerintahan Indonesia tentang sebuah partai komunis dan akan menjabarkan secara singkat tentang adanya sebuah gerakan yang dinamakan G30 SPKI hingga penumpasannya di seluruh Indonesia. Gerakan 30 SPKI atau sering dengan Gerakan 30 September adalah sebuah peristiwa sejarah Indonesia yang kelam di tahun 1965 yang terjadi saat malam pada tanggal 30 September sampai tanggal 1 Oktober. Peristiwa berdarah ini memakan korban 6 jenderal dan 1 orang perwira atas militer Indonesia. PKI, partai komunis terbesar di dunia di luar Tiongkok dan Uni Soviet. 65 anggotanya mencapai lebih dari 20 juta orang, yang artinya 1/5 dari keseluruhan penduduk Indonesia waktu itu. Untuk lebih jelasnya, simak video ini dan selamat datang di channel True Stories. Pada Juli 1959, sistem parlemen dibubarkan. Kemudian, Presiden Soekarno menggantinya dengan sistem demokrasi terpimpin. Dalam pelaksanaannya, Presiden mengangkat para jenderal ke posisi yang penting. Menanggapi hal ini, PKI menyambut dengan tangan hangat, karena mereka mempunyai pegangan sebuah mandat untuk persekutuan yang disebut dengan Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme di era demokrasi terpimpin. Sialnya, justru pemecahan masalah-masalah politis dan ekonomi pun gagal. Yang terjadi akibat dari hal itu, akhirnya pendapatan ekspor menurun, inflasi yang terus naik, juga korupsi birokrat dan militer mewabah. Akibat dari hal itu, banyak petinggi Angkatan Darat yang tidak setuju hal ini, berdampak terhadap dua kekuatan besar yang saling mencurigai, yaitu PKI dan Angkatan Militer. Beredar isu sakitnya Presiden Soekarno kala itu juga menjadi salah satu latar belakangnya. Sejak 1964 sampai menjelang meletusnya G30 SPKI, beredar kabar bahwa Bung Karno sakit parah. Hal ini menimbulkan kasakusuk perebutan kekuasaan. Sebenarnya, Soekarno tidak seperti yang diisukan. Bahkan, PKI dan Aidit mengetahui bahwa Bung Karno cuma sakit biasa. Hal itu dapat diketahui dari Menlu Indonesia kala itu, Pak Subandrio. Jadi, apabila dilihat ini bukan menjadi sebuah alasan PKI melakukan tindakan tersebut, yang bisa dikatakan mengkudeta secara kejam. Selain isu kesehatan, Bung Karno konfrontasi Indonesia-Malaysia juga menjadi salah satu penyebabnya kedekatan Pak Soekarno dengan PKI. Saat melakukan gerakan Ganyang Malaysia, semata untuk mencari dukungan. Karena secara logis, apabila barang melawan Malaysia, tentunya Inggris tidak akan diam. Mengganyang Malaysia yang dibubarkan oleh Pak Soekarno ditanggapi dingin oleh para jenderal. Salah satunya Jenderal Ahmad Yani. Secara logis, militer Indonesia belum memadai untuk peperangan skala itu menghadapi Inggris yang pasti membantu Malaysia. Tapi, Kepala Staf Nasution menyetujuinya, yang berakibat Angkatan Darat memilih untuk berkonfrontasi dengan setengah hati. Mengetahui tentara Indonesia tidak mendukungnya dan merasa kecewa, maka Bung Karno berbalik mencari dukungan PKI untuk melampiaskan amarahnya ke Malaysia karena telah melecehkan lambang negara. Faktor ekonomi adalah masalah yang selanjutnya. Terjadi inflasi sebesar 650%. Berakibat harga bahan pokok melambung tinggi. Obat-obatan juga sulit dicari. Apabila ada harganya, sangatlah mahal. Hal inilah yang menyebabkan kemarahan rakyat atas pembunuhan ke-6 jenderal yang berakibat baikles terhadap PKI dan simpatisannya. Pada saat yang genting ini, di bulan September 1965, muncul juga sebuah isu tentang adanya Dewan Jenderal yang akan menggulingkan Presiden Soekarno karena tidak puas dengan keputusannya. Menanggapi isu itu, Pak Soekarno disebut-sebut memerintahkan sebuah pasukan, yaitu pasukan Cakra Birawa, untuk menjemput para jenderal yang diduga akan mengkudeta untuk diadili oleh Soekarno. Pada saat itulah peristiwa G30 SPKI terjadi pada 1 Oktober 1965 dini hari, di bawah pimpinan Letkol Untung Syamsuri pukul 3 pagi hari.
prajurit yang sebenarnya adalah prajurit PKI itu bergerak dari Lubang Buaya menuju rumah-rumah jenderal yang telah menjadi target penculikan. Tepat jam 4 pagi itu dilaksanakan dengan berkedok sebagai utusan Presiden Soekarno. Mereka mengajak secara paksa agar para jenderal itu mau ikut. Saat penjemputan Letjen Ahmad Yani, karena seorang tentara berbicara dengan tidak sopan, Pak Yani pun marah dan tentara itu pun dipukul oleh Pak Yani. Namun tidak terduga, karena hal ini beberapa oknum ini termakan emosi dan membunuh Letjen Ahmad Yani di tempat dengan memberondongkan senjatanya. Namun ternyata hal serupa juga terjadi kepada Panjaitan dan juga Haryono. Letu Dul Arif adalah tokoh yang bertanggung jawab dalam menangkap jenderal-jenderal Angkatan Darat yang diduga akan membentuk Dewan Jenderal oleh PKI. Sebenarnya tidak ada perintah untuk membunuh, tetapi komandan pelaksana memerintahkan dengan berkata, "Tangkap hidup atau mati," yang menyebabkan semuanya menjadi kacau. Malam itu sungguh malam yang tragis untuk mereka yang melihat secara langsung. Pembunuhan yang dilakukan oleh para tentara PKI itu, keluarga Letnan Jenderal Ahmad Yani yang menjadi sasaran penculikan itu, karena mereka melihat sang ayah diberondong peluru di depan mata mereka. Malam itu sungguh malam yang tragis untuk mereka yang melihat secara langsung pembunuhan yang dilakukan oleh para tentara PKI itu. Keluarga Letnan Jenderal Ahmad Yani yang menjadi sasaran penculikan itu karena mereka melihat sang ayah diberondong peluru di depan mata mereka. Jenderal Ahmad Yani adalah tokoh yang tidak menyetujui dengan adanya ide para buruh dan petani dibersenjatai di luar ABRI, atau sering disebut dengan Angkatan Kelima, karena dianggap menghalangi oleh PKI. Maka beliau menjadi sasaran utama oleh mereka setelah Letjen Ahmad Yani. Para tentara kemudian mendatangi Jenderal Nasution tanpa mengetuk pintu. Mereka langsung masuk ke rumah dan mengincar sang jenderal. Dalam tragedi itu pun, putri sang jenderal tertembak hingga tewas. Ia adalah adik Irma Suryani. Di sini ada sedikit drama yang terjadi pada malam itu. "Sudah, jangan pikirkan kami. Yang diincar itu kamu, Pak. Kamu harus pergi," kata istri Jenderal Nasution sembari membopong putrinya yang sudah tertembak. Sebelum melompat pagar, Pak Nasution sempat memandangi wajah anaknya yang tewas di pelukan sang ibu. Hal yang paling dramatis yang juga mengiris hati adalah adanya Kapten Pierre Tandian, seorang ajudan yang ikut ditangkap dan dibawa ke Lubang Buaya. Padahal seharusnya ia ada di Semarang untuk menghadiri ulang tahun ibunya dan memastikan hubungan dengan kekasihnya. Malam itu, Kapten Tandian melakukan upaya penjagaan heroik dan juga terakhir untuk menjaga keselamatan atasannya dengan mengaku sebagai Pak Nasution. Karena prajurit yang dikomandani Dul Arif tidak mengenali Pak Nasution, maka hanya dengan pengakuan itu mereka langsung percaya. Dan akibatnya ia juga ikut dibawa ke Lubang Buaya. Penyiksaan dan pembunuhan itu juga terjadi kepada para jenderal lainnya, yaitu Letnan Jenderal Haryono, Letnan Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal Panjaitan, Mayor Jenderal Sutoyo, dan Letnan Jenderal Parmat, serta Aida Karel Satuweto pun, dan di Jogja Brigadir Jenderal Katamso, beserta Kolonel Sugiono. Setelah disiksa, mereka semua dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang saat ini dikenal dengan Lubang Buaya. Sebelum menimbunnya dengan tanah, mereka juga sekali lagi memberondongkan senjatanya ke dalam lubang itu. Akhirnya, lokasi pengeboran ini terungkap saat ada satu polisi yang tidak sengaja ikut ke dalam rombongan PKI. Ini polisi tingkat 2. Sukitman adalah namanya. Kala itu, ia sedang berjaga, namun kemudian ia mendengar suara tembakan terus-menerus. Ia yang berusaha mengecek malah ikut ditangkap di depan rumah Letnan Jenderal Panjaitan dan dibawa ke Lubang Buaya. Pak Sukitman memberikan kesaksian
bahwa ia dengan mata kepalanya sendiri melihat suasana di lubang buaya. Beliau juga sangat berjasa dalam penelusuran jenazah yang ada di sumur tua. Berkat beliau, segala proses-proses stabilan keamanan dapat dikendalikan. Dalam wawancaranya, Pak Sukitman menceritakan ia tidak diapa-apakan oleh PKI. Ia malah diajak mengambil nasi untuk makan dengan para tentara. Hal menarik lainnya adalah saat beliau kelelahan dan tidur di kolong truk. Di saat ia sedang tidur, pasukan RPKD datang dan menyerang lapangan Halim. Menurut kesaksiannya, setelah dibangunkan oleh anggota Cakrabirawa yang ada pitat putihnya, beliau segera dibawa ke markas dan disuruh untuk membuat peta yang akan menunjukkan lokasi lubang buaya, serta ditugaskan untuk menjadi guide dalam pencarian lokasi sumur penguburan para jenderal. Dan karena hal inilah PKI juga dapat ditumpas kala itu. Pak Sarwo Edi dengan semboyan mengambil ikan dengan tidak mengeruhkan airnya memimpin penumpasan PKI di Jawa Tengah. Dengan nama Operasi Merapi yang dimulai pada tanggal 1 Desember 1965 dan sebagai pelaksana ditunjuk Mayor INF Si Santoso. Dalam hal ini, para pemuda juga dilatih untuk turut serta. Di dalam operasinya, Sarwo Edi tidak serta-merta membabi buta menumpas para anggota PKI, namun dilakukan dengan menyadarkan masyarakat. Misalnya, saat di Boyolali, ia mengadakan rapat umum untuk mengumpulkan kekuatan. Ia mempunyai cara tersendiri dalam hal menyadarkan banyak orang di atas podium. Beliau yang bertanya siapa yang bersedia lehernya dipotong. Jadi bayar 1.000 rupiah, teriak Sarwo. Masa pun terdiam. 10.000 rupiah, masa pun masih terdiam. 100.000, 1 juta, 10 juta, lanjut Sarwo. Pada masa ini juga masih terlihat. Jika dibayar 10 juta, kalian tidak mau dipotong lehernya, jangan berikan leher kalian secara gratis kepada PKI. Kalian lawan PKI. Jika kalian takut, APRI ada di belakang kalian. Jika kalian merasa tidak mampu, APRI bersedia melatih, kata seru disambut sorak-sorai masa sejak rapat umum itu. Ribuan pemuda Boyolali dilatih RPKAD untuk melawan dan menumpas PKI. Dengan rasa kecintaannya kepada NKRI, langkah penumpasan G30S PKI terus berlanjut dengan sejumlah operasi yang dijalankan. Di antaranya adalah Operasi Trisula di Blitar Selatan, serta Operasi Kikis di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Melalui operasi penumpasan itu, para tokoh PKI berhasil ditangkap. Ketua PKI DN Aidit yang dituding sebagai dalam pemberontakan juga tertangkap di operasi tersebut. Sementara sebagian tokoh PKI diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahpelu dan beberapa lainnya dijatuhi hukuman mati. Sekian cerita yang bisa saya ceritakan. Sejarah kelam tidak seharusnya dilupakan, namun diambil nilai-nilai yang bisa diterapkan di masa sekarang, supaya hal serupa tidak lagi akan terjadi. Ingat juga pesan Bung Karno, yaitu jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sekian, dan maaf bila ada salah kata atau salah informasi. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Wassalamualaikum